mukmin yang hobi baca Quran, yang senantiasa baca Quran. Sedangkan kalau kita ini hobinya Facebookan, WhatsAppan, kadang-kadang ya. Padahal kita senantiasa membaca Al-Quran. Wa mislul mu'min alladzina yaqra'ul Quran, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak biasa baca Quran atau tidak hobi membaca Al-Quran, di situ dijelaskan mislus samarah, itu seperti buah-buahan la rihalah, tidak ada bau wanginya, wa ta'muha hulwun, rasanya manis. Jadi kalau kita pengen jadi buah utroja yang baunya sangat wangi, rasanya juga nikmat dan manis, itu senantiasa mukmin yang rajin baca Quran. Tapi kalau mukmin tidak senang membaca Al-Quran, tidak biasa membaca Al-Quran, itu seperti buah-buahan yang memang tidak ada baunya sama sekali, dan rasanya memang manis, rasanya cuma manis ya. Jadi rasa bawaan seperti itu. Wa mislul munafiq, dan perumpamaan orang munafik alladzina yaqra'ul Qur'an, yang senantiasa membaca Quran. Karena ada orang munafik yang senantiasa membaca Al-Quran, itu dijelaskan mislul rohatani, seperti buah-buahan yang dijelaskan di sini rohatani, yang di sini sangat pahit. Jadi apa, buah kendor mungkin ya. Rihuha, yaitu di situ dijelaskan, yaitu ada buah-buahan yang memang di sini rihanatani rihuwa thayyibun wa ta'muha murun, ada baunya wangi tapi rasanya pahit kayak racun, rasanya pahit. Buah apa itu? Ya, buah apa sih apa? Buahnya wangi, rasanya pahit. Murun itu pahit. Wa misul munafiqun la yaqra'ul Qur'an kama sali hadlatin laisa laha wa ta'muha murun. Dan orang munafik yang tidak biasa membaca Quran, itu seperti buah-buahan yang tidak ada rasa baunya, terus rasanya juga pahit, racun, mungkin birno. Iya, buat birno. Orang yang mampu ini dipangannya ya racun. Makanya kita membiasakan baca Al-Quran, karena ketika kita baca Al-Quran sangat luar biasa Al-Quran tersebut. Makanya ada rahmat dari Al-Quran ketika kita Allahumma hamna bil Quran, karena Al-Quran yang kita baca itu mendatangkan rahmat Allah. Karena orang yang baca Quran itu sama aja hobi atau senang berdialog dengan Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan, man aroda, man sopo aroda ngarpaken yasiwa ayata alama iliyata omong-omongan ma Allah sertane Allah falyaqra'ul Qur'an, maka becik semua maca Quran. Siapa yang mengharapkan berkomunikasi, berdialog, bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah membaca Al-Quran. Artinya bukan kita ngobrol, tapi kita sama seperti kita berdialog dengan Allah. Dan Al-Quran yang kita baca dalam hadis riwayat Imam Muslim luar biasa. Karena satu hadis menjelaskan nawiru buyutakum, nawiru kodo nerangi sira kabeh. Jadi nawwara yunawiru, kalimatnya jamak, nawiru kodo nerangi sira kabeh. Buyutakum ing saake umahe sira kabeh, kata Rasulullah. Yang pertama bisolat, dengan solat. Yang kedua wa qiraatil Quran, lan maca Quran. Jadi solat dan membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran ini lebih utama dari zikir yang lainnya. Jadi kalau pengen tahu dibandingkan baca Quran dengan zikir, lebih utama baca Quran dengan ibadah yang lainnya, ibadah yang pokoknya kita zikir, sholawat, tapi di sini Al-Quran. Kenapa? Al-Quran merupakan firman Allah. Jadi Al-Quran itu lebih orang berzikir, bapak-bapak ibu baca subhanallah, terus alhamdulillah. Dengan baca Quran itu pahalanya lebih utama orang yang membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini juga dalam hadis Muslim, yaitu an Abi Amamah, dari Abi Amamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai anhu, kepada Abi Amamah qala, berkata Abi Amamah,
sami'tu wis ngrungu isun atau telah mendengar aku Rasulullah, yaitu Rasulullah yang Rasul berkata. Apa kata Rasul? Iqra'ul Qur'an, padha waca sira kabeh ing Qur'an. Maka Rasul aja nyuruh baca Quran, umatnya malah banyak yang gak baca Quran. Padahal apalagi Rasul suruh baca Quran kan gitu. Suruh baca Quran aja umatnya banyak yang tidak mau baca Quran. Padahal Rasul sendiri mengatakan Iqra'ul Quran, padha waca sira kabeh ing Quran. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran huknya balik domir kepada Al-Quran, yakni akan datang. Maka kalimat fi'il mudhari itu menunjukkan nanti, artinya akan datang nanti, karena bukan sekarang. Yakni akan datang nanti yaumul kiamati, pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat li ashabihi, bagi sahabat Quran atau bagi yang rajin membaca Al-Quran. Karena kalau ashabi ini pengertiannya sahabat. Sahabat itu ada yang senantiasa bersahabat dengan Quran, ada yang senantiasa dekat dengan Quran. Jadi Quran itu bisa kita jadikan sahabat karena akan menemani di dalam kubur. Kalau bagi penghafal Quran, sahabat itu senantiasa menjaga hafalan. Tapi bagi kita senantiasa membacanya, karena seorang hafid atau hafidah itu pasti menjaga hafalan Al-Quran. Kalau kita paling tidak menjaga hafalannya tapi bersahabatnya dengan menjaga, yaitu membaca Al-Quran. Rawahu Muslim, rawahu, riwayat hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi Al-Quran ini membawa keberkahan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Karena dulu yaitu kota Madinah yang belum menjadi Madinatul Munawwarah, dulu sebelum diturunkan Al-Quran, itu kota disebut dengan Yasrib yang artinya kotor, dan sekarang menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang sangat bercahaya. Jadi dengan cahaya Quran ini membawa manusia kalau berpegangan Quran sesuai dengan hadis Rasul. Rasul kan pesan gini, taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kamu umatku, yaitu amroini, dua pusaka. In tamassaktum bihima, jikalau kamu bisa menjaga kedua pusaka tersebut, lam tadilu abada, maka niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang disebut yang pertama kitabullah, yaitu kitab Allah Al-Quran. Yang kedua wasunnati rasulih, sunnah daripada Rasulullah. Dan Al-Quran ini sudah membuktikan bagaimana kita terbukti dengan menjaga Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Di hari kiamat mendapatkan syafaat, bahkan orang yang penghafal Al-Quran itu diberikan mahkota, bisa membawa 7 keluarganya. Dan ini terbukti. Makanya kemarin waktu konsultasi, waktu anak saya konsultasi, waktu ngambil prodinya, kan sudah ditawarkan ada akidah filsafat, ada bermacam-macam. Tadinya ambilnya ditawarin macam-macam karena semua masuk dari ilmu mantiknya, tapi minta petunjuk sama Allah. Setelah minta petunjuk sama Allah ditunjukkan, ternyata ketika anak saya konsul, kalau saya hanya mendukung, kamu yang tahu dengan kemampuanmu. Tadinya pertama mengambil akidah filsafat, tapi setelah minta saya istikharah. Karena apa? Karena kadang-kadang menurut kita baik, tapi belum tentu menurut Allah. Akhirnya apa? Walaupun itu di dunia pendidikan, melaksanakan sholat istikharah, ternyata Allah tunjukkan. Dia mikirnya gini, ya Allah, saya sampai di Mesir ini berkat wasilah Al-Quran. Maka akhirnya ngambil prodinya, jurusannya tafsir Quran, tafsir hadis. Nah, makanya ini ditunjukkan oleh Allah. Maka kata saya, kamu sampai ke situ bukan karena akidah filsafat, tapi wasilah barokah Quran. Jadi akhirnya ngambil jurusannya tafsir Quran, tafsir hadis. Maka Al-Quran itu sangat luar biasa. Maka bagaimana kita semua belajar membaca Al-Quran? Karena ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan surga. Dalam kitab Turutul Nasih dari Anas bin Malik, al-jannatul mustaqatu ila arba'atin nafar, al-jannatu surga itu
mustaqotun sangat terlindung ila kepada arba'atin nafar, 4 golongan manusia. Jadi 4 golongan manusia. Yang pertama adalah talil Quran. Ini namanya binanakis, tulisannya talil, asal katanya taliyun. Karena jadi badal dari arba'atin maka dibaca taliyil Quran. Tadinya bacanya taliyin tapi gugur tanwin sebab mudah, maka disebut dengan taliyil Quran. Jadi orang yang rajin membaca Al-Quran pertama. Maka bagaimana bapak-bapak ibu-ibu, usahakan kita bagaimana senantiasa membaca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu membawa keberkahan dan Al-Quran tersebut nanti akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membacanya. Bahkan nanti orang-orang yang rajin membaca Al-Quran itu menjadi imam di hari kiamat nanti, menjadi pemimpin yaitu di depan. Karena orang-orang yang baca Al-Quran itu di surat Fatir tadi ayat 29 tadi pertama yang disebutkan oleh Allah. Jadi yang pertama, dengan membaca Al-Quran pedoman hidup kita budak dinas. Karena petunjuk manusia itu supaya manusia tidak tersesat. Kita aja beli kendaraan apapun ada buku petunjuk. Nah, Al-Quran ini petunjuk supaya manusia itu menjadi manusia yang bermanfaat, manusia yang baik, apapun ada. Sebagai contoh orang-orang mukmin, qad aftahal mu'minun. Beruntung orang-orang mukmin, alladzina hum fi sholatin khoshi'un. Orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Setelah itu walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang senantiasa zakat. Walladzina lil furuji mahfizun, orang-orang bisa menjaga kemaluannya, laki-laki atau perempuan. Dan Quran itu sudah lengkap, maka disebut dengan universal. Jadi Quran itu menjelaskan masa lalu, yang sekarang sampai di akhir zaman, sampai kehidupan di dalam kubur, sampai hari kiamat pun Quran itu ada. Dan Quran itu sampai kapanpun tetap orisinil. Berbeda dengan kitab-kitab orang lainnya, bisa ada perubahan yang lainnya, tapi Quran itu dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami akan menjaga Quran. Jadi Quran itu sampai kapanpun tetap orisinil. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, agama lainnya ada perubahan. Quran tidak akan ada perubahan. Maka kembali kepada membaca Al-Quran, orang yang dirindukan surga. Yang kedua adalah wahafidil lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya. Yang ketiga adalah wamut imil zi'an, orang yang senantiasa bersedekah atau memberikan makanan. Karena mut-imil itu asal kata to'am, orang yang memberikan makanan zi'an kepada orang yang lapar. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Intinya dalam kesempatan ini di ayat 29 tadi, yang pertama fokusnya bagaimana kita senantiasa belajar membaca Al-Quran. Silahkan, walaupun ibu-ibu belajarnya Iqra, ba itu masih dihitung huruf, karena Allah nilainya itu hurufnya, bukan suratnya, tapi huruf dalam Quran. Jadi yang pertama Allah menilai huruf ketika kita membaca Al-Quran. Dan yang kedua tadi di ayat 29 tadi, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi terkadang orang-orang itu bagaimana? Orang itu dapat hidayah biasanya dengan sebab membaca Al-Quran. Baru mendirikan sholat, baru mereka infak secara sembunyi dan terang-terangan. Inilah 3 hal yang saya sampaikan karena ini waktunya sudah waktu Isya. Jadi yang pertama, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk baca Al-Quran supaya kita wangi seperti buah utroja yang rasanya
nikmat, sangat luar biasa, baunya wangi, manis. Itu kalau rajin baca Quran. Tapi kalau orang mukmin gak rajin baca Quran, seperti buah-buahan yang tidak ada baunya, tidak ada wangi-wanginya, dan tetap rasanya cuma manis. Kalau yang tadi hulwun, yang orang tidak baca Quran tadi tidak rajin dengan hulwun, tapi kalau yang rajin baca dengan kalimat wa ta'ma thayyibun, sangat-sangat nikmat, sangat-sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa rajin baca Al-Quran. Di sini ada fasilitas untuk sama-sama belajar membaca Al-Quran. Insya Allah kita ada pahala belajar, ada pahala baca Quran, 2 pahala. Kalau yang sudah lancar kayak Pak Ustadz Mulyono, kayak Pak Anjas, ya ada pahalanya, pahala membaca aja. Tapi kalau ibu-ibu yang masih belajar ada 2 pahala. Ini keuntungannya. Jadi jangan pesimis, jangan putus asa. Justru yang belum bisa baca Quran pahalanya lebih luar biasa. Nah, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah fil ibadah. Allahumma yassir lana wa yassir auladana wa taqabbal hajat auladana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.